Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Perkenalkan, saya Asana Zahra. Saya Titi Kusnonisa. Saya Ulul Badas. Oke, materi yang akan kami sampaikan pertama ada menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, mengenai alasan dibutuhkan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang ketiga, ada menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian membangun argumen tentang pentingnya dinamika dan tatanan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian melakukan tentang materi pengertian pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi Pancasila sebagai sistem filsafat mendunia tinggal sejarah. Ini dipelopori oleh Soekarno melalui ide filosofis Groundflag, di mana Groundflag itu istilah dari bahasa Belanda yaitu filosofil. Diskusi dari BPUPKI hingga pengesahan PKI merupakan proses kontinus yang merangsang pemikiran berikut tokoh seperti Dr. Nagoro Surjanto, Puswodoyo, dan Sastra Prateja tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat sendiri merupakan untuk mencari identitas Pancasila yaitu pentingnya nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung Pancasila untuk memberikan alam moral, etika, dan prinsip-prinsip yang fundamental bagi masyarakat dalam kehidupan. Mereka juga diharapkan memiliki sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam. Satu, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa pengertian filsafat berdasarkan waktu dan fungsinya. Bagaimana yang dikemukakan itu sudah dalam sebagai berikut adalah filsafat adalah sebuah sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang memenuhi seluruh peraturan hukum yang berlaku mengacu pada arti konferensi atau menyeluruh yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan diri dari Pancasila. Dapat menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Selain itu, hasil perenungan tersebut berpikir ke filsafatan beberapa ciri berpikir ke filsafatan yang berpikir. Tugas sistem filsafat harus bersifat koheran, artinya berhubungan satu sama lain secara utuh dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakupi segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai panduan hidup mencakup semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Sistem filsafat mendasar sampai ke inti mutual permasalahan. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila memiliki dua aspek yaitu jenitif objektif dan jenitif subjektif. Sebagai jenitif objektifus, nilai Pancasila digunakan sebagai objek dalam pencarian landasan filosofisnya. Sementara sebagai jenitif subjektifus, nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi aliran filsafat yang berkembang. Selain sebagai dasar peraturan perundang-undangan, Pancasila juga harus diorientasikan pada sistem politik dan dasar pembangunan nasional.
merupakan genetikus subjektikus merupakan landasan tidak filosofis yang kuat. Landasan tersebut terdiri dari 3 dimensi, yaitu ada ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ontologi itu sendiri adalah cabang filsafat yang membahas hakikat segala yang ada secara umum, termasuk substansi yang bersifat abstrak, substansi yang didefinisikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan berada dalam kenyataan. Pandangan Barker menjelaskan ontologi sebagai ilmu yang paling universal pada segala aspeknya. Selanjutnya itu ada landasan aksiologis Pancasila. Little John dan Kos 2008 menjelaskan bahwa aksiologi adalah cabang filosofis yang membahas nilai-nilai. Salah satu permasalahan utama dalam aksiologi adalah apakah teori dapat benar-benar bebas dari nilai. Namun tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah, karena banyak yang memiliki nilai spiritual dan ideologis. Pancasila sebagai ideologi Indonesia memiliki dimensi nilai seperti spiritualitas, kemanusiaan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut penting diintegrasikan dalam teori ilmiah yang diterapkan dalam masyarakat. Selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu super historis, sosiologis, politis, Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama itu ada historis. Pada tanggal 12 Agustus 1928, Soekarno menyatakan nasionalisme sebagai alat tujuan dan roh kehidupan manusia. Yang kedua itu ada sosiologis. Sumber sosiologis yang mengklasifikasikan Pancasila sebagai sistem filsafat ke dalam 2 kelompok, yaitu ada masyarakat awam dengan pandangan hidup dan masyarakat ilmiah akademis dengan teori akademis. Yang ketiga itu ada politis. Wacana tentang Pancasila sebagai sistem filsafat muncul saat Soekarno memperkenalkan konsep filosofis konstruk dasar filsafat negara. Menurut Soekarno, Pancasila sebagai dasar kerohanian bagi kehidupan negara di negara Indonesia. Oke, selanjutnya ada dinamika dan elemen Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila mengalami dinamika dari era Soekarno sampai era reformasi. Pada masa Soekarno disebut sebagai filosofis progres sebagai dasar kerohanian negara. Pancasila menjadi pedoman hidup sebagai sistem kerohanian. Namun pada masa reformasi Pancasila berkurang, tetapi masih disorot oleh Habibie. Kemudian, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diambil dicontoh dari kapitalisme dan komunisme. Tantangan pada Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk kapitalisme yang meletakkan kebebasan individualisme pemilik modal secara berlebihan. Untuk komunisme dapat menyebabkan dampak negatif seperti monopoli. Kemudian ini adalah esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada beberapa hal pada Pancasila. Pertama, pada keutamaan ketuhanan. Dapat dibaca merupakan keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan. Manusia monokulturalis yang terdiri dari tantangan alam, hakikat alam, dan kehidupan alam. Kemudian yang ketiga adalah simbol persatuan terkait dengan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Keempat, sila kerakyatan berkaitan dengan prinsip musyawarah. Kelima, sila keadilan dapat dilihat dari aspek kehidupan distributif, legal, dan komputatif. Oke, basic pada Pancasila sebagai sistem filsafat penting untuk memberikan harga diri bangsa menghadapi berbagai ideologi yang ada di luar. Hal ini dapat menjadi dasar menghadapi tantangan globalisasi dan menjaga keseimbangan antara tindakan dan pemikiran individualisme.
objek, dan subjek. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah memberikan pertanggungjawaban rasional mengenai prinsip politik, memperluas dialog, dan menjadi kerangka evaluasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, mungkin itu saja materi yang kalau kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan dan kawan-kawan sekalian ada pertanyaan, boleh disampaikan. Perkenalkan, nama saya Saskia Iradi, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana Pancasila itu bisa dikategorikan sebagai sistem filsafat yang koheren dan menyeluruh? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurka Maria dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu contoh penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maria, yaitu contoh penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Politik dan pemerintahan musyawarah untuk mencapai hasil mufakat. Pendidikan karakter berbasis program pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah salah satu contohnya. Sosial dan budaya, gotong royong, nilai gotong royong dalam Pancasila tercermin dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat. Keagamaan, toleransi bersama Pancasila mengakui kebebasan beragama dan mendorong sikap toleran antar umat beragama. Itu merupakan contoh penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih. Saskia, kelompok nomor 1. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saskia, perwakilan dari kelompok 1, yaitu bagaimana Pancasila dapat dikategorikan sebagai sistem filsafat yang koheren dan menyeluruh. Yang pertama itu yang koheren. Di sini maksudnya keselarasan antara sila-sila setiap sila dalam Pancasila saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Sebagai sistem filsafat tidak mengandung kontradiksi internal. Terus yang kedua itu ada menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan. Pancasila mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik individu maupun kolektif, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual. Landasan filosofis yang mendalam Pancasila memiliki dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang mencerminkan kedalaman pemikiran filosofis. Bagaimana, Pak? Sudah jelas? Sudah, terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Haidil, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa mahasiswa perlu memahami sikap inklusif, toleran, dan gotong royong, tetapi banyak sekali mahasiswa yang tidak mengikuti atau memahami itu? Apa penyebabnya? Nah, penyebab pertama tuh mengapa mahasiswa tidak melakukan hal itu. Pertama, kurangnya pendidikan karakter. Saat di universitas lebih mementingkan kurikulum akademik dibanding pendidikan karakter, sehingga kurangnya aspek pendidikan karakter menjadi penyebab mengapa mahasiswa tersebut tidak mengikuti sikap inklusif, toleran, dan gotong royong tersebut. Kemudian pengaruh lingkungan sosial, entah lingkungan sosialnya yang terlalu toksik atau bagaimana. Kemudian pengaruh media dan teknologi yang berkembang sehingga mengakibatkan tutur bahasa, sikap, mengakibatkan mahasiswa tersebut mengikuti atau memahami sikap inklusif tersebut. Kemudian ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh individu tersebut sehingga menimbulkan gejolak untuk melakukan sikap tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu pertama, penguatan pendidikan karakter seperti mengadakan kurikulum. Nah, solusinya bagaimana? Pertama, penguatan pendidikan karakter, meningkatkan pendidikan karakter di jenjang pendidikan termasuk universitas.
kemudian literasi digital, meningkatkan literasi untuk membantu mahasiswa mencari informasi, menghindari pengaruh negatif dari media, kemudian dialog dan keterlibatan, mendorong dialog antar kelompok dalam kegiatan sosial, mempromosikan toleransi dan gotong royong, kemudian pemberdayaan mahasiswa, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan gotong royong, program-program di kampus dan masyarakat. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.